الفاتح إلى حضرة المؤلف في هذا الكتاب ونفعنا في علومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara lillahi iku kagungan Allah Rabbil alamina kang mangerani kabeh alam, wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung ingsun ala umuri dunya ing atase piro-piro perkara dunya, waddini lan perkara agama, wasala lan muga-muga paring tambahi rahmah Allahu sapa Allah wasallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad khatimin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina yo sekabehane. Wala haula lan ora ono rekodoyo bisa sumingkir saking maksiat iku maujud, wala kuwata lan ora ono kuat bisa ibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah al aliyyi kang maha luhur, al azimi tur kang maha agung. Para siswa MA Al-Azhar kelas 10 khususnya pada pelajaran Qiraatul Kutub tahun ini untuk kelas 10 ini memakai kitab Safinatun Najah. Adapun sebelumnya yaitu memakai kitab Matan Takrib, tetapi untuk tahun ini saya ganti untuk kelas 1 yaitu Qiraatul Kitab, yaitu memakai kitab kitab Matan Kasifatu saja atau yang disebut dengan kitab Safinatun Najah. Di sini kita belajar memaknai secara gandul atau background. Kalian bisa memaknai lewat layar laptop atau lewat layar HP kalian,
bisa memanai secara perlahan-lahan, karena barangkali di antara kalian ada yang baru pertama kali memaknai makna pegon atau makna gandul. Di sini Mbah Kyai Musonif menerangkan sebelum menerangkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab ini, terlebih dahulu Mbah Kyai Musonif memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa beliau membaca bismillah, karena penting sekali setiap perkara-perkara yang baik usahakan untuk terlebih dahulu membacakan bismillah. Mau minum, mau makan, mau pakai baju dan yang lainnya, itu terlebih dahulu usahakan untuk membaca bismillah. Karena setiap perkara-perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara-perkara tersebut akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya semua puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji itu ada 4 macam. Qadimun li qadimin, puji Allah kepada Allah. Qadimun li hadithin, puji Allah kepada makhluknya. Hadisun li qadimin, puji makhluk kepada Allah. Dan yang terakhir, hadisun li hadisin, puji makhluk kepada makhluknya. Nah, jadi ketika kita sadar dan kita tahu bahwasanya semua puji adalah milik Allah, maka orang itu tidak akan mudah menghina orang lain. Dan orang tersebut juga tidak akan merasa bangga ketika dipuji oleh orang lain. Jadi ketika manusia tersebut sadar bahwasanya semua puji adalah milik Allah, maka ketika dia dipuji atau disanjung-sanjung oleh orang lain, maka dia tidak akan merasa senang. Begitu juga ketika dia sadar bahwasanya seluruh puji itu milik Allah, maka dia juga akan sadar tidak akan mudah untuk menghina atau mencemoohkan orang lain. Karena ketika kalian melihat orang yang lebih rendah daripada kalian, baik itu dalam masalah fisiknya atau dalam masalah ketampanannya atau yang lainnya, ketika kalian menghina orang tersebut, pada hakikatnya adalah kalian menghina zat yang telah menciptakan orang tersebut. Seumpama kalian melihat orang yang pendek, terus kalian bilang mencemoohnya, hai pendek atau yang lainnya, maka tanpa disadari kalian telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jagalah sikap kalian, jangan sampai mudah menghina orang lain, dan jangan merasa bangga ketika dipuji oleh orang lain. Karena kita bisa melakukan sesuatu yang baik, kita bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang baik, itu tiada lain adalah karena bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengerani semua
alam semesta, alam goib, alam dunia, dan alam-alam lainnya. Allah lah yang merajainya. Al-alamu siwallah. Jadi yang dinamakan alam itu yaitu selain Allah itu adalah namanya alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepada Allah lah kami semua meminta pertolongan dari perkara-perkara dunia dan agama. Jadi seumpama kalian lagi belajar, ada kesulitan, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibukakan mata hatinya sehingga sehingga mudah untuk mempelajari pelajaran. Ketika kalian sumpek dalam masalah ekonomi, dalam masalah apapun, mendekatlah kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintunya sehingga orang tersebut keluar dari semua kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kenapa manusia bisa sumpah? Kenapa manusia bisa susah? Tiada lain karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi ketika kalian gundah gulana, risau dan yang lainnya, perbanyaklah baca zikir, perbanyaklah baca sholawat dan yang lainnya. Insya Allah Allah akan keluarkan dari kesusahan-kesusahan yang kalian hadapi. Dan juga kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masalah agama, apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak yang mengaku Islam, tetapi ajarannya ajaran sesat. Akidahnya sudah keluar dari ajaran-ajaran Islam. Makanya kita semua harus pegang teguh terhadap pada ahli sunnah wal jamaah. Peganglah teguh terhadap ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pungkasan para nabi. Jadi setelah Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang Allah utus. Jadi seumpama ada orang yang mengaku nabi di saat-saat ini, di zaman-zaman ini, itu sudah dipastikan nabi palsu. Karena Allah tidak akan mengutus nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada semuanya termasuk kita semua. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah kalimat yang harus kita pegangi. Bahwasanya kita bisa terhindar dari maksiat. Kita bisa terhindar dari perkara-perkara buruk. Kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan zikir dengan tenang, bisa melakukan segala amal-amal soleh dan yang lainnya. Itu tiada lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak ada daya upaya terkecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak pantaslah ketika kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, kita
selalu sombong, merasa bangga dengan apa yang kita amalkan, maka orang tersebut sudah hilang pahalanya karena dia tidak sadar bahwasanya itu semua tiada lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara muqaddimah kitab Safinatun Najah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita ulas pasal yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi semua yang menyimak video ini, dan kami khususkan juga bagi kelas 10 MH Al-Azhar Saleh. Mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.